Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel kesayangan kita. Nah, pada video kali ini aku mau membahas sesuatu yang berbeda dan juga menarik buat teman-teman semua. Nah, sebetulnya aku kurang begitu mau membahas hal ini, namun karena ini menjadi salah satu pikiranku gitu kan, sesuai nama channel ini yaitu pikiran mahasiswa. Nah, apa sih hal itu? Hal itu berkenaan dengan masalah relationship itu ya, atau kayak berhubungan dengan pacar dan semacamnya ya teman-teman. Nah, namun pada pembahasan kali ini tentu ini adalah berdasarkan teoriku. Jadi ini adalah teoriku sendiri ya teman-teman, mengenai jangan mendekati perempuan di umur segini ya teman-teman. Nah, sebetulnya dasar dari kalimat aku tadi itu ya, dari teoriku teman-teman. Jadi jangan mendekati perempuan di umur sekian berdasarkan teoriku ini. Nah, jadi teman-teman, aku sendiri memiliki teori ya, yang dimana teori tersebut aku namakan fase teman-teman. Nah, dalam fase tersebut ada 3 fase. Nah, aku kurang tahu nih, barangkali mungkin ada fase 4, 5 dan seterusnya. Namun untuk sampai saat ini aku hanya bisa menjelaskan sampai 3 fase, karena ketiga fase ini tuh yang aku alamin sampai saat ini. Berbicara soal cinta, pasangan dan lain-lain, tentunya untuk kaula muda di saat ini, terutama Gen Z, adalah hal yang sangat menarik gitu ya, karena memang di zaman yang serba modern, yang serba digital gitu kan, tentu terkadang gitu kan memiliki pasangan adalah sesuatu hal yang diidam-idamkan oleh semua orang. Nah, namun tentunya ada kalanya ketika kita ingin mencari pasangan, ada di mana momen bisa dibilang momen yang sulit dan juga senang gitu kan. Nah, ini adalah menjadi salah satu teori yang menarik untuk teman-teman ketahui, terutama buat kaum laki-laki gitu kan. Nah, barangkali buat teman-teman atau teman-teman perempuan yang nonton video ini, mungkin ini menjadi sebuah bisa dibilang pengetahuan baru atau gimana, aku kurang tahu ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke fase pertama. Oke, pada fase pertama aku mengatakan, atau aku menyebutnya sebagai fase interest atau fase menarik. Nah, fase menarik ini berada di bawah umur 20 tahun gitu kan. Nah, jadi sepengalaman aku, perempuan sendiri itu akan tertarik berdasarkan apa yang dia tertarik dari seseorang laki-laki, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin yang waktu SD, SMP gitu kan, atau bahkan mungkin SMA ya, pokoknya di bawah 20 tahun, nah teman-teman pasti bisa pernah dong kayak suka kepada seseorang gitu kan, tanpa alasan yang jelas. Kayak aku suka si A, oh karena rambutnya pendek, suka aja. Aku suka sama si B dan lain-lain, suka karena hal yang sebetulnya nggak terlalu bisa dibilang penting-penting banget. Nah, itulah fase interest di bawah umur 20 tahun gitu kan. Nah, biasanya gitu ya, di umur-umur segini tuh menjadi salah satu umur di mana terutama buat laki-laki menjadi fase mencari jati diri di umur 20 tahun ke bawah ini. Nah, ini berlaku untuk untuk perempuan gitu kan, di umur 20, di bawah 20 tahun biasanya perempuan itu akan suka kepada laki-laki karena something yang hanya terlihat menarik. Oh, si A tuh menarik karena mungkin begini gitu kan. Nah, seperti itu. Itulah di fase 1, fase interest. Oke, kita langsung lanjut ke fase 2, yaitu fase eksternal. Oke, mungkin baru kedua udah masuk ke fase eksternal. Kenapa nggak internal dulu? Ya karena memang di umur 20 sampai 25 tahun adalah fase di mana seorang perempuan akan masuk fase eksternalnya mereka, teman-teman. Nah, apa sih maksud dari fase eksternal? Nah, jadi fase eksternal adalah fase di mana seorang perempuan akan mencari pasangan berdasarkan pengaruh gitu kan, kemudian bagaimana hal eksternal yang dia miliki kepada orang lain. Makanya kalau teman-teman gitu kan, di umur 20 sampai 25 tahun ini gitu kan, rata-rata laki-laki yang punya pacar adalah, atau yang punya pasangan adalah mereka-mereka yang punya pengaruh, yang menjadi pemimpin, yang menjadi ketua, baik itu organisasi, hima, himpunan, dan lain-lain. Nah, makanya nggak heran gitu kan kenapa mereka punya pacar di umur 20 sampai 25 tahun untuk laki-laki yang biasanya punya pengaruh. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena seperti namanya, yaitu fase eksternal, yang dimana seperti halnya yang pertama itu kan, yang dimana fase digital itu menjadi salah satu hal yang bisa dibilang menjadi faktor utama pendukung dari fase kedua dari perempuan ini, yaitu fase eksternal.
Ya seperti kita tahu kan bahwa digital atau Instagram terutama menjadi salah satu hal yang bisa dibilang cukup signifikan dipakai oleh kaum perempuan gitu kan, seperti itu. Nah, karena ingin sekali gitu kan rasanya kayak memperlihatkan bahwa saya punya pacar seperti A, seperti B, seperti C. Nah, makanya perempuan sendiri ingin sekali mempunyai pasangan yang bisa dibilang dikenal, terkenal, punya pengaruh, dan juga menjadi ketua. Biasanya seperti itu. Lah kok Kak, teman saya ada tuh ya orangnya tuh biasa-biasa saja tapi dia sudah punya pacar. Nah, di sini aku bilang mayoritas seperti itu, teman-teman. Mayoritas itu mereka rata-rata yang punya fase eksternal kuat, baik itu jadi ketua, jadi punya pengaruh yang tinggi, dan biasanya mereka-mereka lah yang akan punya pacar di umur 20 sampai 25 tahun seperti itu. Nah, sebetulnya yang paling kuat pengaruh yang penyebab fase 2 ini muncul di perempuan adalah adanya lingkungan yang memang mengharuskan dia itu punya something yang bisa dibilang agar dia itu dikenal dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu hal yang aku rasakan dan juga aku pahamin ketika aku melihat kawan-kawanku gitu kan yang sudah punya pacar, dan rata-rata mereka yang sudah punya pacar adalah mereka-mereka yang bisa dibilang punya pengaruh dan juga jadi ketua seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke fase ketiga. Fase ketiga ini aku menyebutnya adalah fase internal, atau fase di mana perempuan sendiri akan melihat dari dalam diri kita itu ada apa sebetulnya, teman-teman. Nah, fase internal sendiri, kenapa aku menyebutnya internal? Karena memang pada dasarnya di umur 25 tahun sampai ke atasnya itu adalah fase di mana seorang perempuan itu harus realistis dengan kondisi dan keadaannya. Nah, realistisnya bagaimana? Karena umur 25 tahun ke atas itu cenderung kita tuh sudah bisa membicarakan tentang pernikahan. Nah, karena memang rata-rata di umur 25 tahun itu adalah umur-umur menikah, baik perempuan ataupun laki-laki, itu rata-rata ya teman-teman. Nah, dari sana maka perempuan sendiri tentunya harus realistis gitu kan, kayak nggak mikirin ganteng gitu kan, jadi ketua, bahkan punya pengaruh. Nah, mungkin perempuan akan masa bodoh dengan hal-hal tersebut, namun akan lebih melihat bagaimana internalnya. Yang pertama adalah mulai dari finansialnya cukup, punya mental yang baik gitu kan. Kemudian dia itu bisa dibilang punya keluarga yang oke gitu kan. Jadi betul-betul melihat bagaimana internal dari seseorang itu sendiri, bukan bagaimana eksternal seperti di fase kedua itu kan, seperti itu. Nah, ini juga yang aku lihat dari lingkungan sekitarku, bahwa memang fase internal ini tuh menjadi sesuatu yang bisa dibilang kayak perubahan atau peralihan antara di eksternal ke internal, dan bisa dibilang cukup signifikan mulai perubahannya, teman-teman. Nah, teman-teman, itu adalah 3 fase gitu ya. Yang pertama adalah fase terkait dengan interest. Yang kedua adalah fase eksternal. Kemudian yang ketiga adalah fase internal. Nah, untuk fase kedua ini adalah biasanya untuk mereka-mereka yang memang mengharuskan mereka tuh mempunyai lingkungan tuh yang bisa dibilang oke untuk dilihat orang lain. Makanya kenapa aku bilang kalau teman-teman ada di kampus gitu kan, semisal atau berkuliah, maka besar kemungkinan orang-orang yang teman-teman kenal adalah sudah masuk ke fase 2. Berbeda dengan mereka-mereka yang sudah kerja di umur 20 tahun. Barangkali ketika masuk 20 tahun biasanya yang tidak berkuliah, maka mereka akan masuk langsung ke fase 3 seperti itu. Nah, teman-teman, itu adalah pendapatku gitu ya. Jangan mendekati perempuan di umur sekian. Nah, kalau menurutku pribadi gitu kan, jangan mendekati perempuan itu di umur 20 sampai 25 tahun. Kalau teman-teman memang belum mempunyai kayak faktor eksternal tadi gitu kan, karena bisa dibilang ini menjadi salah satu problematika yang sangat susah, teman-teman. Jadi teman-teman lebih baik di fase 2 perempuan ini mengembangkan karir gitu kan, agar nanti di umur 25 tahun menjadi lebih mudah untuk mencari pasangan. Karena kan seperti yang aku bilang, di fase 3 ini perempuan sudah cenderung melihat bagaimana internalnya dia, mulai dari finansial gitu kan, mental, keluarga, dan lain-lain seperti itu. Nah, sebetulnya teman-teman, untuk fase 2 adalah golden age untuk perempuan. Kemudian untuk fase 3 adalah golden age-nya untuk laki-laki. Gitu kan. Jadi golden age di mana fase 2 itu perempuan fase terbaik untuk mencari pasangan. Kemudian di fase 3 adalah golden age-nya untuk fase laki-laki gitu kan, seperti itu. Dan menjadi kebalikannya, fase 2 adalah menjadi kesulitannya laki-laki, kemudian di fase 3 menjadi kesulitannya perempuan, seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Nah, buat teman-teman barangkali yang punya pendapat, tinggal tulis saja di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.